Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua, dan menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai persoalan yang kita hadapi, kita temui sehari-hari, dan melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti psikologi, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Tema kita pada episode kali ini, kepemimpinan perempuan, apa dan bagaimana. Bersama dengan kita di studio sudah hadir Ibu Olivia Hadiwirawan, Magister Psikologi Psikolog. Selamat datang di studio Ibu Olivia. Terima kasih Bu Santi. Senang sekali Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kami membahas tema ini. Iya. Kepemimpinan perempuan, apa dan bagaimana. Saya mau mengawalinya dengan apakah masih relevan kita bicara tentang perempuan, tentang kepemimpinan perempuan di era yang sekarang. Setidaknya contoh praktis, saya dan Ibu sekarang ada di sini. Benar. Ya, Ibu mengajari kan? Yes. Ya, di Ukrida. Lalu kemudian saya sebagai pendeta begitu. Mungkin ada sebagian mungkin berpikir, ya sudah berdua udah perempuan begitu ya, bisa tampil, bisa ngobrol, bicara, menyampaikan ini itu di hadapan publik, terus masih mau apa lagi begitu? Apa yang dicari perempuan lagi gitu ya? Ya itu kira-kira. Mari silakan Ibu. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya, menarik banget Bu Santi. Kita berdua bisa berada di sini sebagai orang yang terdidik, memiliki pendidikan, itu sudah menandakan bahwa perjuangan Ibu Kartini sudah berhasil nih di area pendidikan. Data statistik juga menyatakan bahwa banyak sekali lulusan sarjana untuk perempuan lebih tinggi sedikit dibandingkan laki-laki. Demikian juga yang lanjut ke pendidikan magister maupun doktor sudah ada jumlah perempuan walaupun masih di bawah laki-laki. Cuman permasalahannya adalah apakah sampai berhenti di sini perjuangan Ibu Kartini gitu kan? Ketika semua perempuan berhasil mengenyam pendidikan hingga tinggi, itu baru langkah awal sebenarnya perjuangan perempuan. Karena realitanya banyak sekali angka penyerapan tenaga kerja itu masih lebih tinggi laki-laki. Perempuan banyak bekerja tapi lebih banyak di sektor informal dibandingkan sektor formal. Artinya para perempuan pekerja ini tidak mendapatkan jaminan seperti bekerja di formal, seperti asuransi, dana kesehatan, dana pensiun, dan sebagainya. Jadi perempuan masih belum banyak mendapatkan tempat di dalam dunia produksi industri yang menghasilkan perekonomian. Tingkat penyerapan angka kerja perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Demikian juga dengan pemimpin. Kita bisa melihat bahwa pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lembaga pemerintah itu lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Padahal pejabat eselon 1 dan 2 adalah mereka yang mengambil kebijakan dan regulasi gitu. Jadi perempuan memang sudah mulai mendapatkan ruang, hanya saja belum sepenuhnya, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang meregulasi dan mengatur kehidupan perempuan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah permasalahan perempuan legislatif di DPR dan MPR, di mana itu semua yang mengatur kebijakan lembaga pemerintah yang mengatur pembuatan kebijakan untuk negara. Di situ perempuan masih minim. Jadi ketika perempuan masih minim, permasalahannya adalah suara mereka tidak diwakilkan, permasalahan mereka tidak bisa dicermati. Ya, problematikanya di situ. Di dunia pendidikan yang dalam tanda kutip dianggap ladang pekerjaan perempuan, itu jumlah pemimpin perempuan pun masih minim. Kita punya sekitar 20% perguruan tinggi negeri dan hampir 80% perguruan tinggi swasta. Jumlah rektor perempuan nyaris tidak sampai 20%. Berarti di dalam bidang, demikian juga dengan kepala sekolah. Jadi bidang yang dianggap
perempuan, bidang perempuan, tetap saja perempuan belum mengambil porsi yang seharusnya dibandingkan laki-laki. Jadi bagi saya sangat relevan sekali untuk menyadari bahwa perjuangan perempuan belum selesai gitu loh. Karena perjuangan perempuan bukan berbicara bahwa hanya perempuan ingin diakui setara, tapi juga bagaimana perempuan mampu menceritakan realitas kehidupannya yang kompleks, yang mungkin berbeda dan yang pasti berbeda dari realita dan kompleksitas kehidupan laki-laki. Jadi bagi saya masih relevan. Jadi masih relevan nih bicara soal kepemimpinan perempuan berangkat dari memang data, fakta begitu ya. Yes. Pengambil kebijakan begitu ya di posisi-posisi yang memang sangat strategis begitu kita katakan, peran perempuan di sana masih minim. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau ternyata sebetulnya dalam sudut pendidikan sudah mulai ya makin banyak begitu ya perempuan sadar begitu untuk bisa bersekolah, akses pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Tapi begitu di posisi-posisi strategis pengambilan kebijakan di kepemimpinan, jumlahnya masih minim. Gitu. Kira-kira apa penyebabnya kalau dari hasil penelitian Ibu? Kalau kita mulai dengan pernyataan bahwa dunia ini dunia patriarki, kayaknya hampir semua orang mulai menyadari itu dah. Walaupun ada yang pro dan kontra terhadap itu. Memang dunia ini sudah berabad-abad berlangsung dengan kepentingan laki-laki. Jadi sudut pandang, pengambilan keputusan, cara berpikir, cara melihat sesuatu itu selalu menggunakan sudut pandang laki-laki dibandingkan perempuan. Permasalahan ini kemudian mulai disadari ketika banyak narasi perempuan itu tidak terwakilkan. Bahkan dianggap sama seperti jalan kehidupan laki-laki. Pun kalau beda, misalnya perempuan menstruasi, melahirkan, menyusui, itu yang berbeda dengan laki-laki, itu pun tidak mendapat tempat dalam narasi dunia, terutama pekerjaan gitu. Problematika ini semakin kelihatan ketika ya tadi Ibu bilang kita itu mengerucut seperti piramida. Perempuan di atas itu lebih sedikit dibandingkan perempuan di bawah. Sehingga yang di atas itu pun belum tentu bisa mengambil perspektif perempuan, karena untuk sampai di atas dia harus masuk ke dalam dunia laki-laki dan bersaing, berperilaku seperti laki-laki untuk bisa mencapai posisi itu. Jadi perempuan-perempuan, katakan perempuan-perempuan di parlemen tidak bisa sepenuhnya berjuang untuk kepentingan perempuan karena jumlahnya yang minim. Nah, fenomena ini seringkali dianggap sebagai fenomena glass ceiling, Bu. Artinya kaca bening. Seolah-olah perempuan bisa ke sana, tapi sebenarnya terpentok oleh kaca yang bening. Jadi kita bisa menuju ke sana, tapi sebenarnya tidak bisa karena ada kaca bening yang memberikan ilusi seolah-olah kita bisa ke sana. Itu kan semua ilusi yang dibawa oleh dunia patriarki ini. Selama perempuan berusaha keras, ya kan, semampu mungkin kamu berjuang, kamu pasti akan sampai ke sana. Tapi padahal ada kaca itu yang menghambat, dan kaca itu bisa apapun yang dikonstruksikan di dalam dunia patriarki yang selama ini sudah berlangsung selama berabad-abad gitu. Jadi narasi yang mengatakan perempuan bisa jadi apa saja, perempuan bisa jadi siapa saja, begitu tidak seindah kenyataannya. Ya karena itu narasi laki-laki, Bu. Oke. Yang mengambil sudut pandang laki-laki yang, karena senyatanya di dalam kehidupan laki-laki seperti itu. Saya bisa kok seperti itu. Saya bersekolah, saya masuk ke lapangan kerja, saya dapat gaji yang cukup untuk menghidupi anak dan istri saya. Berbeda dengan perempuan, katakan dia single parent atau dia kepala keluarga yang memberikan nafkah. Gaji laki-laki dan perempuan itu tidak pernah sama di dalam dunia industri apapun. Sehingga perempuan yang bekerja tunggal, dia tidak akan cukup menghidupi suami dan anaknya. Berbeda dengan laki-laki. Jadi dianggapnya perempuan, ya kamu kenapa tidak bisa menghidupi saya? Bisa kok, gitu. Ya. Jadi memang ada perbedaan narasi, konstruksi, segala hal yang berjalan ini semua kebanyakan menggunakan sudut pandang laki-laki. Okay. Jadi kalau gitu yang urgent, kalau kita bicara soal kepemimpinan perempuan, kita bicara kepemimpinan perempuan dalam pengertian secara gender perempuannya ada dalam struktur kepemimpinan, atau bicara soal apa ini? Apakah ada aspek yang lain yang lebih dari tentang soal begitu ya, secara gender perempuan yang mengambil tempat dalam struktur kepemimpinan? Bagi saya justru berbicara kepemimpinan perempuan adalah bagaimana
perempuan itu masuk ke dalam dunia kepemimpinan yang selama ini spektrum teorinya menggunakan perspektif laki-laki. Artinya perempuan ini punya kisah yang berbeda dari teori yang selalu mengatasnamakan atau menjadikan laki-laki sebagai standar kepemimpinan. Oke, menarik. Sebelum sampai ke sana, memang culture kepemimpinan dunia ini seperti apa? Ya, jadi karena sudah berlangsung lama dunia patriarki, kemudian standar bukunya Amanda Sinclair, Doing Leadership Differently, itu menyatakan seperti itu, bahwa stereotype atau archetype pemimpin itu heroik. Satu pemimpin itu heroik. Iya, dia kan yang harus menjadi problem solver untuk semua masalah. Ya kan, dia harus tahu solusi yang terbaik apa. Dia harus bisa mengambil keputusan tanpa tergoyahkan oleh emosi. Contoh superhero, ya kan, rata-rata archetype pemimpin itu dekat sekali dengan superhero. Jarang sekali saya rasa film yang cukup relevan malah Batman gitu kan, yang superhero yang menunjukkan sisi lemahnya atau kenapa sisi dia vulnerable-nya, ya, sisi rapuhnya. Pemimpin itu terkonstrukkan seperti itu, pemimpin lampau ya, seperti itu, dan itu sangat erat dengan atribut laki-laki. Pakai apa? Rasio. Bisa, tidak hanya rasio Bu, tapi ketegasan, kepribadian laki-laki, ketegasan, keberanian mengambil keputusan, ya kan, harus berani walaupun semua orang tidak setuju, dia berani mengambil itu, tegas gitu kan, tidak mudah tergoyahkan, tidak pakai emosi gitu kan, tidak terbawa emosi. Jadi pemimpin heroik itu sangat erat dengan atribut laki-laki. Dengan demikian makanya pemimpin itu lebih tidak menguntungkan untuk perempuan, karena dianggap perempuan itu tidak punya kapasitas dari sisi karakteristiknya. Baik, jadi satu heroik dan itu hanya berlaku pada laki-laki. Ya, dianggap berlaku hanya pada laki-laki. Sedangkan perempuan dianggap tidak cukup heroik. Ya, yang perlu dikritisi sebenarnya adalah pemimpin itu tidak perlu heroik. Iya, benar ya kan? Pemimpin itu tidak perlu heroik. Jadi kira-kira perempuan dianggap tidak heroik karena dianggap begitu ya. Lagi-lagi kita bicara soal konstruksi begitu. Dianggap perempuan lebih apa? Mengutamakan emosi, perasaan. Ya, perbedaannya adalah perempuan itu lebih mengayomi. Dia akan banyak menenggang rasa. Dia akan mempertimbangkan apa dampak keputusannya pada orang lain. Jadi dianggapnya terkesan people pleaser. Yes. People pleaser gitu ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Begitu dianggapnya. Baik, kita tahan dulu ya Bu. Kita mau masuk segmen yang kedua ini, seru. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, jumpa lagi dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema kepemimpinan perempuan, apa dan bagaimana. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua bersama dengan narasumber kita Ibu Olivia Hadiwirawan, Magister Psikologi Psikolog. Dan sahabat, jika di antara sahabat mau menyampaikan respon pertanyaan, sahabat bisa menyampaikannya di kolom chat yang sudah kami sediakan. Baiklah, Ibu
Olivia, tadi di ujung segmen yang pertama, Ibu Olivia tadi sempat menyebutkan gitu, poin pertama, konstruksi seorang pemimpin. Begitu. Yang pertama itu yang heroik. Ya. Lalu poin selanjutnya apa itu? Kalau kita berbicara pemimpin, berarti kita masuk ke dalam struktur dunia kerja atau dunia apapun yang membutuhkan pemimpin. Nah, sayangnya dunia kerja yang membutuhkan pemimpin itu seringkali itu privilege laki-laki, karena dunia kerja menghendaki model pekerja yang ideal adalah yang misalnya bisa menghabiskan waktu kerja 8 jam sehari setiap harinya. Kalau lembur bisa digunakan, apapun tuntutan dari tempat kerja itu bisa dipenuhi. Nah, itu sangat privilege untuk laki-laki, karena ketika mereka bisa memenuhi tuntutan-tuntutan dunia kerja karena tidak diharuskan mengurusi keluarga. Berbeda dengan perempuan yang sudah terstereotipkan oleh peran gendernya yang harus mengurusi tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya, apapun terlepas dari dia sudah berkeluarga atau belum, pasti dia akan mengurusi ayah dan ibunya gitu kan, diharapkan seperti itu. Jadi model kerja sendiri itu selalu tidak menguntungkan perempuan. Dengan demikian kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin semakin berkurang. Karena dia tidak dianggap sebagai pekerja yang ideal. Sedangkan pemimpin kalau ada masalah kan harus bisa ready memberikan solusi kapanpun. Padahal dia harus mengurusi rumah tangga, mengurusi anaknya yang sekolah dan segala macam. Jadi itu menggambarkan bahwa perempuan itu tidak diuntungkan di dalam dunia kerja yang sebagian besar menginginkan model kerja yang ideal seperti itu. Jadi menjadi permasalahannya kan semakin terlihat ya, minimnya jumlah perempuan yang menjadi pemimpin. Ya, karena ada standar tadi itu ya. Ya, standar ganda untuk perempuan. Nah, dunia sudah mulai menyadari itu. Ya kan, salah satu kebijakannya kan pemenuhan kuota 30% untuk perempuan legislatif. Permasalahannya cara penyelesaian seperti itu masih naif ya. Penyelesaiannya dibilang metafora pipeline. Artinya kalau kita menambah jumlah perempuan yang bekerja gitu kan dalam satu dunia kerja industri, nanti suatu saat akan muncul kok pemimpin. Jadi dengan menambah banyaknya perempuan pasti akan melahirkan 2 atau 3 pemimpin. Nah, itu juga ada hambatannya. Karena berbeda lagi nih, perempuan udah masuk ke dunia kerja. Kayak kita misalnya kan perempuan udah banyak di dunia pendidikan, udah di banyak dunia kerja. Tapi tidak berarti menjamin perempuan akan punya jalan tol menjadi pemimpin, atau perempuan punya jalan tol dapat gaji yang sama besarnya dengan laki-laki. Belum tentu. Jadi kacamata itu baru berhenti seperti perjuangan Kartini dulu. Menambah jumlah perempuan yang sekolah. Tapi jumlah perempuan yang sekolah tidak linear menghasilkan perempuan pemimpin. Gitu, Bu. Jadi karena ada standar ganda begitu ya. Peran gender yang harus dilakukan oleh perempuan, seolah-olah kondisi seperti itu yang ya udah jadi makin sulit lah kamu bisa masuk begitu. Kalaupun ada yang bisa masuk, maka apakah dia punya privilege karena memang suaminya, karena memang kondisi ekonomi dan sebagainya. Jadi katakanlah kalau ada 1-2 perempuan bisa tembus begitu loh. Kemudian seolah dia menjadi tipikal perempuan yang sukses begitu. Nah, ini pasti perempuan yang sukses pasti ada. Perempuannya di pemimpin juga ada. Kita bisa lihat Margaret Thatcher, Sri Mulyani, Retno, itu juga merupakan perempuan pemimpin yang sukses gitu kan, menjadi pemimpin. Nah, narasi yang terbentuk justru, loh kan ada perempuan yang jadi pemimpin, berarti yang lain tidak sehebat yang masuk dong. Berarti kamunya yang harus berjuang lebih lagi, karena buktinya sudah ada. Misalnya Sri Mulyani yang bahkan sampai dipanggil oleh Bank Dunia gitu kan. Jadi selalu tidak pernah ada persoalan pada konstruksi dunia ini seolah-olah gitu. Jadi permasalahannya selalu dikembalikan kepada si individu itu, si perempuannya. Karena Sri Mulyani bisa, Retno bisa, Bu Susi bahkan dulu bisa, cuma lulusan seperti itu. Berarti problem perempuan adalah kamunya sendiri perempuan. Yang malas mungkin. Iya, yang apa. Nah, padahal dunia itu tidak berjalan seperti itu. Kita kan sekarang udah familiar lah dengan konstruk privilege gitu. Nah,
problemnya yang harus kita cermati adalah bukan kenapa perempuan secara individu tidak bisa menjadi sesukses pemimpin seperti Sri Mulyani atau Retno, tapi lebih kepada struktur sosial yang bagaimana yang mampu memfasilitasi lebih banyak perempuan menjadi seperti Sri Mulyani dan Retno. Banyak penelitian di luar itu bahkan sampai menyajikan bahwa perempuan itu untuk sukses dia harus berpenampilan, bercitra seperti laki-laki, pakai jas, pakai celana kain, sangat maskulin, baru bisa dianggap oleh para pekerja laki-laki, para pemimpin lain laki-laki, CEO lainnya. Itu dunia yang tidak adil untuk perempuan. Dia tidak bisa menampilkan dirinya sebagaimana adanya ketika masuk ke dalam dunia yang semua dikonstruksikan oleh laki-laki. Gitu. Jadi permasalahannya narasi yang dibentuk adalah selalu dikembalikan kepada individu. Sebenarnya dunia yang terjadi itu bukan persoalan individunya mampu atau tidak mampu, tapi ada di luar individu yang menghambat. Nah, inilah yang berbeda narasinya dari narasi laki-laki. Narasi laki-laki pasti juga akan menemui hambatan, misalnya hambatan kelas sosial. Itu nyata buat laki-laki misalnya. Tapi itu juga nyata untuk perempuan bahwa mereka masuk ke dalam dunia yang sepenuhnya dikonstruksikan oleh laki-laki. Sehingga akhirnya tidak mengherankan kemudian perempuan yang berhasil pun mendapatkan stigma. Terlalu kejam, terlalu sadis sebagai perempuan gitu kan. Ya, jadi tambah kompleks lagi buat perempuan. Kamu perempuan atau bukan? Kenapa kamu jadi lebih gak punya hati? Gak punya hati begitu. Ya gimana ya, suruh masuknya ya seperti itu. Benar, begitu. Dia baru dianggap ketika dia bisa menjadi seperti laki-laki gitu kan. Maunya, kalau nggak laki-lakinya nggak mau dipimpin oleh perempuan yang gimana sih gitu kan. Tidak tegas, tidak kuat, tidak berani untuk mengambil keputusan begitu ya, dan sebagainya. Tadi Bu Olivia sudah menjelaskan begitu ya, kenyataan dunia yang terkonstruksi sedemikian rupa, baik dari abad yang dulu-dulu begitu, pasca berburu pun di masa yang secanggih ini. Sebetulnya kita belum juga terlalu kemana-mana ya, dalam pengertian kita masih menghidupi dunia yang seperti itu begitu. Kalau dari hasil penelitian Ibu Olive, kira-kira masih ada harapan nggak? Harapan selalu ada. Karena ini temanya soal kepemimpinan begitu ya, perempuan. Dengan konstruksi dunia yang seperti ini, kita bukan berarti juga bilang lalu kemudian kita menyerah begitu kan ya. Menyerah begitu ya. Lalu kita juga mengharapkan baik perempuan maupun laki-laki tercerahkan, sadar pada kita hidup dalam dunia yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa. Dan kita harus fighting, mengkritisi lalu kemudian membawa transformasi begitu. Lalu bagaimana ini ya, bicara soal kepemimpinan perempuan ya? Apakah ada aspek-aspek lain yang perlu dimasukkan? Bukan berarti bilang bahwa ketegasan itu tidak perlu begitu ya, tetapi aspek-aspek lain yang katakanlah compassion ya dan sebagainya itu juga hadir begitu dalam setiap pemimpin. Tanggapan Ibu Olive. Jadi gini, penelitian saya dan hampir selaras dengan penelitian kepemimpinan perempuan lainnya baik di Indonesia maupun di luar, menemukan bahwa pemimpin perempuan itu diharapkan memiliki dua gaya kepemimpinan. Kalau sekarang nih kan, ada gaya kepemimpinan maskulin dan gaya kepemimpinan feminim. Salah satu contohnya. Jadi mereka berharap para pemimpin perempuan ini dituntut untuk bisa punya atribut laki-laki, peran gender laki-laki, berani, tegas, asertif gitu kan. Dan tapi juga dikenakan atribut peran gender perempuan. Harus mengayomi, harus penuh kasih, mau membimbing, mau menyediakan waktu. Jadi pemimpin perempuan itu mendapatkan beban ganda, ya kan? Harus menjadi seperti melakukan peran sosial laki-laki untuk memimpin dan juga diharapkan punya peran sosial perempuan untuk memimpin. Ya. Sehingga banyak penelitian kemudian meletakkan nama itu menjadi superwoman. Dia harus bisa memiliki atribut itu sebagai pemimpin, dan ditambah penelitian saya di Indonesia ada lapisan kedua,
yaitu dia juga harus excellent. Beban ganda berikutnya adalah di dalam menjalankan peran ruang publik dan ruang domestik. Artinya kalau dia jadi pemimpin CEO, dia harus bisa jadi memimpin karyawannya dan juga memimpin keluarga dan anak-anaknya. Karena kalau dia tidak pintar atau bagus mengasuh keluarganya, kredibilitasnya sebagai pemimpin yang ditanyakan. Kamu laki-laki juga begitu kan? Pemimpin CEO dia harus sukses, di rumah juga dia harus memastikan rumah tangganya pun baik. Tapi tidak terdengar, tidak disematkan standar ganda itu. Kalau perempuan tidak tereksplisitkan gitu. Tidak masuk ke dalam narasi media. Kalau kita lihat berita-berita kan DPR, MPR gitu kan yang kebanyakan laki-laki, itu kan sukses bikin ini, bikin itu. Tidak pernah dia istrinya minta cerai, anaknya masuk narkoba dan segala macam. Tapi kalau kita lihat beberapa track record perempuan legislatif, kemudian jadi bermasalah ketika dia bercerai. Gimana dia bisa jadi pemimpin? Orang suaminya aja, dia pasti bercerai karena suaminya tidak diurus. Anaknya misalnya punya kasus apa gitu kan, itu menjadi standar ganda untuk perempuan. Dia harus menampilkan citra bisa mengasuh keluarga dan juga bisa menampilkan tugasnya. Salah satu penelitian saya dan mahasiswa menganalisis berita tentang perempuan legislatif dan perannya. Jadi ditemukan selain peran publik sebagai perempuan legislatif, peran sosial ya di dalam masyarakat sosial dan juga peran istri dan ibu. Itu muncul dalam berita-berita di website parlemen itu. Jadi citra perempuan sebagai pemimpin itu harus menjalankan banyak dan ragam peran dibandingkan laki-laki. Contohnya gini, pemimpin perempuan boleh dong punya hak dia mau lebih tegas menjalankan kepemimpinan yang lebih selaras dengan atribut laki-laki. Dia tidak mementingkan orang lain misalnya atau perasaan orang lain, dia stick dengan keputusannya. Tapi itu menjadi masalah buat dia. Kan perempuan harusnya bisa mengayomi. Perempuan harus ada kasih. Beda dengan laki-laki. Laki-laki bisa tegas, bisa mengambil keputusan dengan kejam dalam tanda kutip gitu kan. Dan tidak ada yang mempersoalkan. Iya masalah. Terus ketika dia mengayomi, ketika dia menggunakan pendekatan gaya kepemimpinan transformasional, itu menjadi nilai plus buat laki-laki. Tapi tidak untuk perempuan. Ya kan itu udah emang harusnya kamu kan harus menjadi pemimpin yang transformasional, kayak udah terberi dan kamu harus menjalankan. Hal itu menjadi nilai plus ketika laki-laki melakukan. Disitulah ketidakadilan terjadi. Gitu, makanya permasalahan pemimpin perempuan itu menjadi lebih kompleks karena ceritanya itu tidak pernah menceritakan narasi yang terbangun tentang teorinya, tidak menceritakan kompleksitas yang dialami perempuan, tapi bagaimana perempuan menyesuaikan dengan teori laki-laki. Dianggapnya dalam kasus ini perempuan akan selalu dipandang kurang kapasitas kepemimpinan. Makanya pelatihan kepemimpinan perempuan, pelatihan asertif, ya kan, pelatihan public speaking, dianggapnya perempuan kurang bisa menampilkan dirinya misalnya. Sama seperti itu. Padahal cerita-cerita banyak sekali yang bahkan belum sempat diteliti gitu. Pasti saya yakin banyak sekali narasi-narasi itu. Nah, disitulah peneliti kajian perempuan akan mengangkat, menceritakan pemimpin perempuan realitasnya sehari-hari seperti ini yang dia hadapi, hambatannya yang dialami itu seperti ini dan bisa beragam gitu loh. Nah, menghadapi kompleksitas situasi seperti itu lagi-lagi ya, bagaimana begitu peran perempuan berdasarkan begitu ya hasil penelitian Ibu Olivia begitu berupaya untuk tetap semacam mengimbangi begitu, walaupun memang sangat tidak mudah dalam situasi yang sangat patriarkis ini, masuk ke hampir semua elemen, pun seberapa canggihnya. Nah ini menjadi, saya sejujurnya belum bisa menjawab Bu, karena kita belum banyak data dan belum banyak teori yang mampu mendukung perempuan untuk bisa berkembang menjadi pemimpin sebagaimana dirinya. Terlepas dia mau mengambil atribut peran sosial laki-laki, ataupun dia mau menjalankan keduanya, ataupun membuat suatu konstruk teori kepemimpinan yang memungkinkan dia dengan peran sosial perempuannya. Karena nggak mungkin kan Bu, perempuan ini kemudian tidak menjalani peran sosialnya. Itu hampir mustahil, karena kita di dunia ini udah terberi peran gender gitu kan. Ya. Kalau untuk mengubah supaya misalnya perempuan tidak mengasuh atau itu merawat, itu akan lebih kompleks. Dan kembali lagi, hanya ada segelintir 10% perempuan yang mendapatkan privilege seperti itu. Nah, problemnya berarti kita harus bisa mencari dan membangun konstruk teori dari 80% kenyataan realitas perempuan.
Nah, apakah perempuan harus berjuang menjadi sama seperti laki-laki, kapasitas laki-laki? Itu yang terjadi sekarang. Nah, yang sekarang saya sedang mencoba meneliti adalah bagaimana perempuan itu mampu menjadi pemimpin sesuai dengan konstruk dan realitasnya. Bagaimana Perempuan bisa menjadi pemimpin sesuai dengan konstruk dan realitas yang ada, yang dia alami. sesuai dengan pengalamannya Ya. yang dialami sehari-hari. Artinya bisa aja teori kepemimpinan kemungkinan bisa menjadi bahwa salah satunya kan yang sudah mulai mewadahi kan gaya kepemimpinan transformasional, ya kan? Itu yang dulu transformasional itu gaya kepemimpinan yang memiliki atribut-atribut peran sosial feminim, mendengarkan, membimbing, mengayomi, membantu orang bertransformasi, gitu kan? Nah, sekarang sudah mulai dianggap efektif dalam teori kepemimpinan. Oh, bisa kok kepemimpinan efektif ketika dia transformasi. Nah, ini satu baru. Padahal ada juga realitas-realitas kehidupan perempuan lainnya selain yang transformasi yang bisa kemudian menambah kajian tentang teori kepemimpinan. Oke, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan dulu di sesi di termin yang berikutnya, segmen berikutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, jumpa lagi dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema kepemimpinan perempuan apa dan bagaimana. Pada episode kali ini bersama-sama dengan Ibu Olivia Hadiwirawan, MPSI Psikolog, dan saat ini kita sudah tiba di segmen terakhir, segmen ketiga. Sahabat, mari silahkan boleh memberikan respon ataupun pertanyaan melalui kolom chat yang sudah kami sediakan. Ibu, tadi di penghujung segmen yang kedua, Ibu mengatakan kepemimpinan sekarang ini sudah mulai menambahkan ada aspek katakanlah transformasi, begitu ya. Apakah itu karena melihat dari pengalaman perempuan, gitu ya, atau melihat dari aspek yang lain? Sejauh pembacaan saya, banyak sekali yang ditemukan transformasional itu lekat dengan konsep Kristianitas. Nah, karena kan konsep Kristianitas itu mengajarkan kasih. Nah, itu yang kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam salah satu bagian yang menyusun gaya kepemimpinan transformasional. Jadi, gaya kepemimpinan transformasional yang mengandung atribut peran sosial perempuan bukan berdasarkan dari realitas perempuan. Jadi, masih loophole-nya di situ. Sepanjang sepengetahuan saya belum ada, saya belum menemukan teori kepemimpinan yang beranjak dari realitas atau narasi perempuan seperti itu, gitu ya. Lalu kemudian bicara soal, lagi-lagi ini kan bicara soal kepemimpinan perempuan, begitu, apa dan bagaimana. Lalu kira-kira apa ya aspek dalam diri perempuan, dalam pengalaman, keseluruhan pengalaman perempuan yang ketika pun mereka masuk menjadi pemimpin ya, dalam struktur kepemimpinan, realitas yang seperti itu tidak perlu dianggap sebagai apa ya, sebagai kelas kedua begitu. Kamu nggak akan bisa masuk nih dalam jajaran standar ini, karena memang pengalaman kita berbeda. Namun
walaupun pengalaman kita berbeda, tetapi kita sama-sama nih buka ruang bersama begitu. Nah, problemnya adalah ruang bersama itu semakin minim karena jumlah perempuan di pucuk kepemimpinan sedikit. Ya kan, dia satu di antara misalnya 9 laki-laki. Artinya permasalahan perempuan itu bukan permasalahan ketika dia jadi pemimpin, permasalahannya bukan karena problematika kepemimpinan, tapi keperempuanannya, ya kan? Karena yang laki-laki tidak merasa ada problematika kepemimpinan. Jadi yang bermasalah adalah bukan kepemimpinannya, kapasitas kepemimpinannya, tapi karena dia perempuan. Sehingga ruang bersama itu tuh semakin sulit dibuka. Karena laki-laki akan beranggap, lah kamu kan perempuan, itu problem perempuan, bukan problem konstruk kepemimpinan atau idealnya gambaran kepemimpinan gitu kan. Karena ya tadi, dia satu di antara 9. Yang lain tidak merasakan itu sebagai problematika, jadi pemimpin misalnya. Apakah itu mempengaruhi itu tidak dilihat begitu ya oleh kebanyakan. Iya, karena itu dianggap tidak kait-mengait dalam persoalan kepemimpinan. Ya, dianggapnya itu adalah kurang kapabilitas kamu Mengatur perempuan sebagai pemimpin. Apapun itu, mengatur waktu, bisa juga meregulasi emosi, bisa juga keterampilan asertif gitu kan. Itu dianggap karena kamu perempuan, bukan karena permasalahan misalnya organisasinya seperti apa sih, budaya organisasinya apa, ya kan, budaya misalnya kompetisinya seperti apa, ya kan? Bagaimana peran yang lebih besar, misalnya peran gender di suatu negara itu berharap perempuan seperti apa, ya kan? Misalnya pemimpin perempuan itu tidak bisa hadir rapat gitu kan, serutin laki-laki karena dia juga punya kewajiban harus ngambil rapot anaknya di sekolah. Ya dianggap kan kamu nggak cocok jadi pemimpin karena kamu harus mengambil rapot. Padahal kan itu peran gender yang ada di negara misalnya. Nah itu jadi bukan masalah tuntutan kepemimpinan atau organisasinya yang bisa lebih melonggar, tapi dianggapnya adalah karena kamu perempuan yang punya peran sosial ini. Nah yang harus kita buka ruang bersama adalah bagaimana sebenarnya dunia itu mampu, karena kan perempuan juga menjalani kehidupannya, mampu membuka ruang itu sebagai bukan permasalahan perempuan saja, tapi permasalahan orang yang berbeda. Kan selama ini semua berjalan dari kacamata laki-laki. Ya kan, laki-laki yang sehat, yang normal, ya kan, yang punya intelijensi misalnya atau kelas sosial. Permasalahan perempuan jadi sebenarnya membuka ruang bukan hanya tentang realitas perempuan, tapi realitas yang berbeda dari laki-laki. Misalnya realitas yang tidak tubuhnya tidak sehat atau tidak normal. Itu membuka ruang wacana untuk berpikir dan memberikan ruang buat mereka. Contohnya kan halte Transjakarta itu kan sangat ignorance dalam tanda kutip pada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, kebutuhan tunanetra, ya kan, yang tidak bisa berjalan dan segala macam, karena dianggap pakai satu standar. Semua orang yang pakai Transjakarta sudah pasti bisa melihat, bisa mendengar, bisa menggunakan kedua kaki ataupun tangannya. Nah jadi permasalahan perempuan itu sebenarnya membuka ruang untuk menyadari bahwa konstruk dunia itu hanya pakai satu kacamata tunggal, gitu. Jadi bukan masalah perempuan yang kemudian diberikan izin untuk bisa ngambil rapot atau cuti melahirkan, cuti menyusui, tapi selama laki-lakinya tidak diberikan ruang untuk mengasuh keluarga juga, diberikan tuntutan atau kacamata untuk mengasuh keluarga, itu sama aja, dunia tetap akan berjalan seperti biasanya. Artinya harus ada kesadaran yang jauh lebih luas begitu ya, negara begitu harus berperan begitu kan. Ya urusan merawat anak berarti nggak cuma urusan yang perempuan, berarti yang laki-laki juga boleh mendapatkan hak untuk mengurus. Problemnya adalah selama kesetaraan gaji belum tercapai gitu kan, laki-lakinya cuti, ya uang penghasilan jadi berkurang karena mengandalkan perempuan. Jadi makanya kenapa laki-laki pun tidak punya privilege untuk mengambil cuti itu walaupun dia ingin. Bukan karena dia tidak ingin begitu ya. Walaupun dia ingin, dia pun itu tidak realistis karena kemudian karena perbedaan gaji itu dia mungkin ngambil cuti 2 tahun, keluarganya 2 tahun akan berkekurangan karena hanya mengandalkan gaji dari perempuan saja, gitu. Jadi problem perempuan itu tidak pernah sesuai dengan karakteristik perempuan, tidak pernah melulu tentang dirinya, tapi tentang orang-orang juga turut melibatkan orang-orang di sekitarnya, gitu. Jadi kalau bisa lebih jauh begitu ya, ini bukan cuma lagi bicara soal
perempuan as itself, tapi bicara soal keadilan, ya, bicara soal apa, jujurlah begitu ya, melihat begitu, baik dari laki-laki maupun perempuan, ya, kamu punya peran domestik yang sama-sama begitu ya. Lalu kemudian kamu juga diberikan katakanlah tanggung jawab, diberikan hak yang juga sama dan harapannya begitu ya, negara dunia begitu. Bisa membuka ruang ini begitu, dan tidak melihat, dan akhirnya gitu tidak hanya melihat bahwa ini persoalannya cuma karena persoalan perempuan aja, ya udah ya bis gimana, ini persoalan perempuan domestik begitu, kamu ya harus realistis terhadap dan kamu harus berusaha begitu ya. Jadi tawarannya apa ini ya? Kalau bicara soal kepemimpinan perempuan ini kan berarti kan bukan cuma sekedar bicara soal yang penting saya perempuan udah masuk di sini selesai gitu. Tetapi bicara soal kenyataan yang kita ternyata belum berubah begitu ya, yang masih di sekitar di situ-situ saja. Tapi sekalipun katakanlah kita berhadapan dengan konstruk dunia yang masih seperti itu, tapi peran-peran agensi seperti apa yang bisa kita lakukan, baik perempuan maupun laki-laki yang berada di tempat-tempat yang katakanlah strategis untuk bisa membuat katakanlah semua bisa berbagi ruang, semua bisa sadar begitu pada kenyataan supaya kita bisa mewujudkan keadilan. Ya, tawaran saya yang pertama adalah mengkritisi. Kita harus mengkritisi dulu bahwa apa yang konsep yang ada itu menggunakan perspektif apa. Biasanya kan perspektifnya selalu tunggal. Jadi ketika kita mulai mengkritisi, oh ini perspektif tunggal ini belum tentu berlaku untuk semua kalangan. Berarti pertama bongkar dulu. Iya, kita mengkritisi dulu konsep yang ada. Ini tuh apa, menggunakan perspektif tunggal kah? Atau sebenarnya bisa ada narasi atau perspektif lain yang tidak terfasilitasi. Ketika ada yang tidak terfasilitasi, berarti kan sebenarnya memungkinkan konsep atau konstruk itu diperluas. Berarti tawaran kedua adalah melihat realitas-realitas yang selama ini tidak dimasukkan ke dalam konsep dan konstruk yang ada. Realitas perempuan, realitas mereka yang disable, ya, realitas mereka yang misalnya kelas sosial ekonominya menengah ke bawah. Nah, itu yang kemudian akan memperkaya. Karena saya seorang akademisi, berarti tawaran saya biasanya melewat konstruk dan konsep dulu, yang kemudian akan diteliti. Dalam bentuk gerakan, itu akan semakin efektif juga ketika sudah ada konstruknya. Sebenarnya bisa jalan berdua. Dalam bentuk gerakan akan bisa membawa tawaran baru, dalam bentuk konsep juga akan membawa tawaran dalam gerakan. Ketika dalam asumsi saya, harapan naif saya mungkin, ketika kita berhasil mengkritisi dan menyadari ada perspektif yang tidak masuk gitu, yang tidak bisa diinkludkan, disitulah terjadi ruang diskusi yang bisa berupa gerakan. Apa sih? Dengarkan cerita. Saya selalu tertarik dengan semua bacaan atau kajian penelitian yang menceritakan realitas perempuan. Dan bisa nanti ditambah realitas disable, realitas yang sosial ekonomi menengah ke bawah. Karena dari situ kita akan punya pemahaman, oh apa sih yang ternyata belum tersediakan dalam layanan, dalam konsep, dalam pemberian barang atau bantuan gitu. Jadi sebagai akademisi itu tawaran saya, dan itu yang proses ruang gerak saya, karena saya bukan aktivis sebenarnya. Bisa juga berarti para pemirsa sekalian mulai memperkaya wawasan gitu kan. Banyak sekali narasi-narasi yang ada di sosial media tentang equality gitu kan, tentang keadilan sosial. Nah, disitulah membuat kita, ketika kita sudah berpengetahuan, kita akan lebih jeli dan cermat melihat realita. Oh, ternyata masih kurang di sini loh. Seringkali saya kalau naik Transjakarta melihat mereka-mereka yang tidak bisa melihat itu harus ditolong. Padahal ruang publik itu kan akan membuat mereka semakin merasa tidak berdaya. Padahal ruang publik itu justru diharapkan membantu membuat mereka bisa berdaya. Nah, itu kan yang berarti kurang. Apa sih yang harus apa sih yang bisa kita perbuat untuk membuat itu adil untuk semua pengguna Transjakarta misalnya. Baiklah Ibu Olive, ini waktu kita semakin sedikit ya di penghujung segmen yang ketiga ini. Boleh Ibu Olivia memberikan semacam rangkuman begitu ya, percakapan kita dari segmen yang pertama tadi sampai yang ketiga, silahkan.
Ya, terkait dengan kepemimpinan perempuan, sebenarnya kita harus melihat dan menyadari bahwa konstruk kepemimpinan itu tidak netral gender. Konstruk kepemimpinan selama ini dikembangkan dan erat dengan atribut yang lebih memfasilitasi peran sosial laki-laki. Nah, di mana peranan kita, saya sebagai peneliti kajian perempuan adalah mengangkat narasi-narasi cerita tentang pemimpin perempuan dan realitas kompleksitas realitas yang dialaminya ketika menjadi pemimpin. Tentu saja dengan temuan penelitian, dengan makin banyak perempuan pemimpin yang menceritakan realitasnya, bisa lewat sosial media, bisa lewat blog, apapun, itu akan membuat kita semakin tersadarkan bahwa ada perspektif yang selama ini belum terwakili, apapun itu, baik perempuan, disable, dan sebagainya macam. Jadi, gerakan narasi perempuan sebenarnya membuka ruangan untuk narasi-narasi lain dapat menceritakan realitasnya sehingga menghasilkan konstruk misalnya kepemimpinan yang lebih komprehensif dan adil untuk semua kalangan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ini bicara bukan saja soal perempuan begitu ya, tetapi berangkat dari kompleksitas pengalaman perempuan itu juga menghadirkan realitas begitu. Ada banyak yang katakanlah dalam situasi yang tidak berdaya, dan tugas kita sebetulnya memberdayakan semua orang. Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi Allah menciptakan semua insan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi setiap saya dan pemirsa melihat sesama kita, lihatlah mereka sebagai citra, sebagai gambar rupa Allah. Dengan demikian, rasa penghormatan kita, respek kita, kasih kita dapat kita wujudkan dengan baik, dengan mendalam. Terima kasih Ibu Olivia Hadiwirawan untuk kehadiran di studio berbagi bersama dengan kita semua, dan sahabat dapat meresponnya di kolom chat yang sudah kami sediakan. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.